Kembali lagi di Indonesia Morning Show. Bahan makanan ini adalah salah satu yang paling populer di dunia. Bisa dikombinasikan dengan bahan apapun dan bisa dibuat apapun. Wah, pokoknya nggak pernah nolak kalau saya. Yes. Ini bukan soal jadi bahan makanan saja, namun bahan makanan ini juga kerap jadi salah satu simbol romantisme. Saya biasanya nunggu di bulan Februari itu. Apakah itu? Jawabannya adalah coklat. Yes, sebelum jadi coklat yang gampang banget kita makan, kita konsumsi, bahan makanan ini melalui pengolahan yang panjang. Berawal dari biji kakao. Biji kakao, dan ternyata Indonesia adalah negara terbesar ketiga penghasil kakao di dunia. Ini paling banyak dihasilkan di Sulawesi, dan meski terbesar, soal perkebunan kakao di Indonesia ini masih menjadi pekerjaan rumah. Karena digarapnya ini ternyata belum cukup maksimal nih, Mas. Betul, sayang sekali. Berita baiknya adalah pemerintah terus meningkatkan produktivitas kakao nasional. Bagaimana informasi selengkapnya sudah ada bersama kita Ibu Irmiati Rahmi Nurbahar, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selamat datang, Selamat Ibu. pagi, Selamat pagi. Pagi semua. Waduh, tadi sempat telepon. Ibu ini selalu menyaksikan Indonesia Morning Show loh sebelum berangkat. Terima kasih. Ini banyak. kita langsung menyiapkan sajian khusus loh, coklat untuk Ibu. Nah, Bu, saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih perkembangan kakao Indonesia saat ini? Mungkin saya bisa memberi informasi sekilas bahwa kakao itu menjadi komoditi strategis, salah satu komoditi strategis di Indonesia karena dia juga menjadi komoditi ekspor dan selain itu dia juga punya peran tadi ekspor tentunya penghasil devisa negara, kemudian dia memberi lapangan pekerjaan karena juga 97% areal kakao di Indonesia yang dari 1,7 juta hektar ini adalah diusahakan oleh rakyat. Itu jadi memang menjadi sumber penghidupan rakyat. Tentunya dia juga pembangunan wilayah di sentra-sentra kakao ini menjadi satu faktor penentu juga. Dan tentunya dia untuk konservasi lingkungan karena pertanian ini. Itu kondisi Indonesia, dan kita adalah tadi sudah disampaikan adalah negara produsen ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana. Setelah Pantai Gading dan Ghana. Memang yang menjadi problem sekarang kita tingkat produktivitas kakao di ini adalah masih belum sesuai potensinya. Jadi kalau dibilang itu rata-rata masih 600 kilo, 700 kilo per hektar. Padahal kemungkinan potensinya bisa 1,5 atau mungkin ada yang kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya itu bisa sampai 2 ton per hektar. Per hektar? Dan 600 berarti bisa 4 kali, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Wow. Itu kenapa produksinya seperti itu? Ya ini karena tanaman di rakyat ini umumnya memang sebenarnya sudah harus dilakukan permajaan. Artinya dia sudah satu siklus 25 tahun harus diganti dengan tanaman yang baru. Dan tentunya tidak hanya itu, yang masih produktif pun belum sepenuhnya petani itu melakukan pemeliharaan tanaman dengan sebaik-baiknya atau belum menerapkan good agricultural practices. Oh, baik. Jadi memang salah satu kendala dalam pengembangan kakao di Nusantara adalah tingkat konsumsinya juga masih rendah, selain dari petaninya ya. Dan salah satu cara mendukung pemerintah yaitu dengan mengembangkan produksi kakao tanah air. Nah, ini nggak mesti selalu dimakan, tapi ternyata coklat bisa jadi inspirasi untuk menghasilkan beberapa barang unik. Siapa tahu nih bisa kita tiru, kita lihat nih. Di Belgia ada perangko dengan aroma coklat loh. Jika kita menjilat di bagian belakang perangko yang merupakan lapisan perekatnya, akan terasa rasa coklat khas Belgia. Selain aroma, perangko unik ini bergambarkan jenis-jenis coklat, mulai yang berbentuk hati, selai coklat, dan lainnya. Biar ada aroma coklat, perangko ini tidak bisa dimakan ya. Makanya perangko coklat tetap menjalankan fungsinya sebagai alat pos. Satu set perangko coklat ini dijual €6 atau sekitar Rp80.000. Kalau coklat jadi sepatu, gimana ya jadinya? Nah, ide pembuatan sepatu dari coklat ini telah menginspirasi seorang chef asal Paman Sam, Andrea Pedraza. Ia membuat coklat berbentuk sepatu heels yang cantik dan menawan.
Andrea yang memiliki toko coklat bernama Koko Andre ini mempercantik sepatunya dengan bahan-bahan kue yang lezat. Penasaran? Siapin budget sekitar Rp413.000 ya. Nah, itu tadi ya. Sepatu dari Sepatu coklat. dari coklat. Karena sepatu kaca sepatu dari coklat. Kalau silakan. lapar bisa di kau gitu Tapi kali. jangan dipakai harian kalau Bu ya. Tapi berbicara tentang tadi permasalahan yang timbul ya Nes, itu tadi adalah salah satunya memang tentang produktivitas kakao Indonesia. Kalau lihat potensinya berarti bahkan kita bisa menjadi nomor 1 mungkin Harusnya. kalau melihat seperti itu. Arealnya Lalu yang luas. berarti seperti dengan permasalahan seperti itu, peran dan program apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Ditjen Perkebunan untuk menghadapi masalah siklus 25 tahun tadi? Iya, pemerintah tentunya di sini karena ini adalah di seluruh, hampir boleh bilang 97% tadi adalah rakyat, jadi pemerintah memang mengambil peran di sini memfasilitasi untuk kegiatan apakah itu permajaan yang untuk tanaman tua rusa, kalau yang tanaman masih produktif kita sebut intensifikasi, kemudian juga rehabilitasi untuk mungkin dalam satu areal hektar yang jumlah tanamannya belum memenuhi standar itu dipenuhi, dan itu tentunya melalui anggaran pemerintah, baik itu di pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten. Namanya memang kita waktu tahun 2009 sampai 2013 ada termasuk istilahnya program yang untuk percepatan untuk meningkatkan produktivitas ini. Hanya memang baru bisa memfasilitasi untuk 26% areal yang memang seharusnya diremajakan. Jadi baru 450.000 hektar dari yang 1,7 juta hektar, sehingga memang secara total itu belum bisa signifikan untuk peningkatan produktivitas ataupun produksi nasional itu tampak. Tapi selanjutnya pemerintah tetap dari tahun 2014 sampai sekarang tetap ada fasilitasi anggaran, hanya memang tidak bisa sepenuhnya. Nah, ini salah satu juga terobosan pemerintah yang mulai diterapkan di 2018 ini adalah kredit usaha rakyat supaya akses petani permodalan ini bisa untuk petani komoditi perkebunan diantaranya kakao itu dengan ada masa tenggang atau grace period maksimal 5 tahun dan tingkat bunga yang rendah 7%. Nah, ini tentunya terobosan ini 2018 ini mungkin sudah akan bisa dinikmati oleh petani diantaranya. Ayo silakan, sudah ada kur berarti ya Bu ya? Iya. Ada bantuan langsung dari pemerintah ya, tapi selain memang produktivitas yang tadi kita bicarakan, kita punya permasalahan lagi adalah mengenai masalah harga Ibu. Nah, kalau misalnya kita lihat harga kakao dunia memang tidak stabil. Nah, adakah upaya dari Kementan begitu mengenai menstabilkan harga kakao dunia ini? Nah, ya kita memang faktor yang diantaranya mempengaruhi harga dunia ini karena beberapa negara produsen lainnya ini kan memang saat ini sedang ada overproduksi sehingga istilahnya supply lebih ini daripada demand. Nah, ini yang tentunya menjadikan juga penyebab secara hukum ekonomi harga turun. Nah, tentunya kita berkeinginan bagaimana supaya ini harga bisa stabil ya, diantaranya tadi kita meningkatkan produktivitas, tentu juga dengan meningkatkan mutu dari biji kakao ataupun produk-produk turunannya yang dihasilkan baik di dalam negeri, juga kita upaya meningkatkan tadi konsumsi dalam negeri yang kita masih 0,4 kilo per kapita per tahun dibandingkan mungkin negara ASEAN laginya sudah ada 1 kilo per kapita per tahun. 0,4 kilo. Masih jauh banget masih ya. jauh. Berarti saya bisa romantis kan kita, Nes. itu dia. Mungkin saya akan sebagai awalnya gitu ya berikan 0,5 jadi sekarang Bu ya bertambah. Langsung makan coklat ya. Nanti ini boleh lah mungkin di rumah yang nonton juga bisa memberikan rasa kasih sayang juga dengan meningkatkan konsumsi coklat seperti kita ini ya. Betul sekali, dan untuk para petani memang ini harapan dari pemerintah ya dengan program ini sudah memberitahu silahkan sudah ada kur di 2018 ini untuk bisa diakses supaya pertanian atau petani kakao bisa terus berkembang dan bisa menjadi nomor 1 mungkin di dunia. Iya dong. Saya mau tanya satu Bu. Apa? Kalau coklat dari Belgia yang terkenal dari mana? Itu biji coklatnya dari mana Bu? Salah satunya tentunya dari Indonesia. Dari Indonesia. Jauh-jauh ke Makanya, Belgia nih. Ngapain
makan coklat dari luar negeri, kalau coklat asli Indonesia itu yang paling enak ya. Baiklah, kita mau makan langsung. Terima kasih ya Bu, udah datang. Terima kasih juga sudah memberitahu gitu kalau kita harus meningkatkan konsumsi coklat. Saya happy. Minta terus sama yang di rumah ya, beli coklat. Nah, memang hampir seluruh orang menyukai coklat, tapi bagi kamu pecinta coklat, mau nggak nih membeli coklat seharga 1 buah mobil atau menghabiskan lebih dari 1000 kg coklat? Mau nggak? Kita lihat nih informasinya. Habis. Beli mobil Chocopolagie, coklat yang diciptakan oleh Frits Knipschels asal Denmark ini menjadi coklat termahal di dunia. Harganya mencapai $2.600 Amerika atau sekitar 35 juta rupiah per 450 gram. Dan kamu bisa membayar sekitar 3.300.000 rupiah untuk 1 keping coklat ini. Chocopolagie mengandung trufle hitam yang hanya bisa didapatkan di Prancis dan hanya tersedia jika dipesan terlebih dulu. Selain menjadi coklat termahal, coklat ini disebut juga sebagai coklat terenak di dunia dengan kandungan 70% Farano kakao yang dicampur dengan ganache lembut dan minyak truffle. Coklat yang langsung dibuat oleh Frits Knipschels digulung dalam bubuk coklat halus yang menambah kenikmatan coklat. Tertarik untuk mencoba? Selanjutnya ada hidangan atau dessert coklat yang memiliki harga fantastik. Frozen Hot Chocolate, dessert mewah ini memiliki harga mencapai $25.000 Amerika atau sekitar 337 juta rupiah per gelas. Dessert ini menjadi salah satu menu di restoran Serendipity New York, Amerika Serikat. Terdiri dari es krim dan 14 coklat termahal di dunia, serta dihiasi 5 gram emas 23 karat yang bisa dimakan. Selain itu, wadah dari dessert coklat ini dibuat dari emas 18 karat lengkap dengan berlian putih yang bisa dinikmati. Tidak hanya itu, Serendipity juga menyediakan sebuah sendok emas yang bertahtakan berlian. Tapi tenang aja, pembeli boleh membawa pulang sendok emasnya kok. Berikutnya yang tak kalah menarik, ada coklat terpanjang di dunia, kereta api coklat yang dibuat oleh Andrew Farrugia, master coklat yang berasal dari Malta, yang memiliki panjang mencapai 34 meter. Coklat kereta api ini terbuat dari 1.250 kg coklat dan membutuhkan waktu 784 jam. Coklat ini berhasil memecahkan rekor dunia Guinness Book of Records pada 2012 lalu untuk struktur terpanjang yang seluruhnya terbuat dari coklat.